dengan hutan. Dan ini jelas dituliskan Pray for Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Saya terus terang saja, saya Dapil Bangka Belitung, pas kejadian ini membuat saya secara pribadi nggak bisa tidur, mikirin ini gimana nasib saudara-saudara kita di sana. Lalu fungsi hutan yang selama ini kita bangga-banggakan sepertinya ada yang hilang. Pak Menteri yang saya hormati, saya paham Bapak baru saja ditugaskan di tahun 2024 ketika Pak Prabowo dilantik sebagai presiden. Lalu data yang disampaikan, Bapak tadi sudah memaparkan ada data deforestasi Indonesia tahun 2020 sampai dengan September 2025. Di sini sepertinya ada tren penurunan. Di tahun 2024 itu saya melihat menjadi puncaknya di angka 216.216. Harusnya Bapak beserta jajaran itu memaparkan apa yang menjadi penyebab tren ini turun. Jadi kalau saya berpikir secara asumsi, jangan-jangan ini bukan prestasi. Jangan-jangan memang udah gak ada lagi lahan untuk deforestasi. Ini harusnya dijelaskan. Kenapa ini tren ini kenapa turun? Syukur-syukur ini memang ada langkah-langkah usaha kita untuk mengurangi terjadinya deforestasi. Dan angka-angka ini Pak Menteri dan jajaran disebutkan di 3 provinsi yang terdampak banjir, terdampak bencana banjir, juga dijabarkan bahwa tahun 2025 mengalami penurunan. Sekali lagi saya ingin minta dijelaskan kepada kami semua, kenapa ini tren turunnya kenapa, biar kami tahu penyebabnya apa. Saya terus terang saja miris membaca materi yang disampaikan. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan di halaman 8, ini kita mulai dari Aceh. Di halaman 8 ada peta perubahan tutupan lahan 2019 sampai dengan 2024. Ini terus terang saja, kalau kita lihat petanya itu nggak ada perubahan Pak. Jadi antara 2019 sampai 2024 nggak ada yang beda. Harusnya yang dipaparkan, yang disampaikan kepada kami itu adalah citra satelit. Per tahun ada aktivitas apa di situ. Sehingga di sini dijelaskan pada kurun waktu 5 tahun 2019 sampai dengan 2024 terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 21.476 hektar terjadi dalam kawasan hutan seluas 12.159. Kalau dipresentasikan 56,61%. Ini enggak kecil angkanya. Jadi kami minta penjelasan ini. Jadi bukan hanya peta yang antara 2019 sampai 2024 sama. Jadi kami banyak yang awam di sini Pak Menteri, tapi kalau memang dihadirkan data secara detail akan kami pelajari. Begitu juga ketika saya melihat sebaran lahan kritis di lokasi das terdampak banjir. Kalau kita perhatikan satu-satu, ini dalam kawasan hutan hektarnya dibandingkan dengan luar kawasan hutan, ini ada yang signifikan sekali luasnya. Lahan kritisnya. Ini mohon maaf, apakah tidak pernah terpantau ini? Dan ini pasti enggak cuma sehari 2 hari terjadi, enggak sebulan 2 bulan. Ini pasti sudah bertahun-tahun Bapak. Dan ini harus menjadi pantauan kita, pantauan Pak Menteri dan segenap jajarannya. Saya sama dengan Aceh tadi sudah disampaikan, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, ini sama, hampir sama. Intinya yang kami minta ini data secara jelas. Dan oke, ini tadi Pak Menteri juga menjelaskan penegakan hukum. Saya terus terang sedih, kenapa? Karena penegakan hukum ini terjadi setelah bencana besar di Indonesia, setelah memakan korban jiwa, memakan korban material gitu ya. Kenapa nggak dari dulu gitu? Udah lebih tegas lagi dalam pengawasan dan penindakan hukum. Lalu di halaman 26, Bapak menjelaskan juga, sebagai tindak lanjut setelah sebelumnya mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektar. Kementerian Kehutanan atas persetujuan Presiden, saya sepakat dengan Pak Sony, jangan melibatkan Pak Presiden, Pak Menteri inilah yang membantu Bapak, Pak Presiden. Jadi nggak usah melibatkan harus persetujuan beliau, harusnya Pak Menteri, kan kalau Presiden kan nggak tahu secara teknis. Pak Menteri yang membantu beliau. Jadi saya sepakat, jangan sampai nanti bola panasnya dilempar ke Pak Presiden, seolah-olah
Bapak Presiden yang mempunyai tanggung jawab. Akan mencabut sekitar 20 izin PBPH berkinerja buruk seluas 750.000 hektar se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Ada pertanyaan lagi dalam diri saya. Ini kinerja buruknya seperti apa? Kinerja buruk kan bukan sebulan 2 bulan. Apakah tidak pernah terpantau selama ini? Apakah tidak ada monitoring evaluasi, MONEF? Dan PBPH itu setahu saya punya rencana kerja per tahun yang harus dilaporkan. Ini harusnya sudah menjadi evaluasi kita, evaluasi Pak Menteri maksud saya dan jajaran. Dan di halaman 29 ada rencana RHL pada DAS terdampak. Ada 3 provinsi yang disebutkan. Lalu kalau untuk kawasan hutan skemanya adalah reboisasi. Apakah ini cukup? Bukannya kita perlu identifikasi dulu. Kalau DAS itu jangan sampai maksud saya. Anggaran sudah besar dikeluarkan, tapi ternyata nggak cukup reboisasi saja. Mungkin perlu ada proses revegetasi. Kan kalau reboisasi kan cuma nanamin pohon. Kalau revegetasi dia harus harus dibikin dulu ada semak-semaknya untuk mungkin ada tanaman paku-pakuan. Jangan sampai dengan anggaran yang minim itu ini nggak manfaat. Jadi saya mau nanya nih, apa cukup dengan reboisasi skemanya untuk rencana RHL pada DAS terdampak? Saya pikir ini terlalu dini, harusnya identifikasi dulu Pak. Dan berkaitan dengan anggaran, saya pernah berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian teman-teman di Kehutanan, Dinas Kehutanan, bahwa enggak juga harus kita terpaku dengan anggaran yang ada dari APBN, juga bisa melibatkan swasta yang bertanggung jawab. Mereka sudah memanfaatkan hutan atau pinjam pakai, dia harus bertanggung jawab. HGU, iya. Bisa melibatkan mereka. Jadi kita optimal Pak kerjanya. Lalu di halaman 30, poin 4 mendorong pembentukan satuan tugas pengelolaan DAS lintas KL dan mengembangkan sistem aplikasi untuk pemantauan terhadap mitigasi banjir sebagai early warning system di DAS, termasuk digitalisasi pemantauan, pemenuhan kewajiban, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Dalam pandangan saya, kenapa seolah-olah kita harus menyiapkan dengan adanya sistem aplikasi terhadap mitigasi banjir, ini seolah-olah kita sudah nyiapin, kita harus banjir nih, kita harus seharusnya kan di awal dulu nih, jangan sampai terjadi banjir yang harus kita siapkan. Bukan kita menyiapkan mitigasi banjir, seolah-olah kita sudah siap bakal banjir. Oke, kita siap dengan banjir gitu kan. Kan harusnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tidak sampai banjir. Itu kan pengawasannya, harusnya sampainya seperti itu kan. Jangan sampai lagi ada bencana, ada banjir, baru kita bikin mitigasi ini. Saya rasa itu Bapak